Ya. Nah, itu. Jadi di dalam bahasa itu ada yang tersirat. Ya, ada yang tersirat. Tapi memang terkadang bahasa awam dapat mengalahkan bahasa ilmiah. Ya, bahasa awam dapat mengalahkan bahasa ilmiah. Jumroh, yang betul jamroh. Karena melontar batu itu berapa kali kaitannya? 7 batu ya. Iya. Jadi penggunaan kalimat bahasa Arab itu juga nggak sembarangan dibuat sama ulama, ya nggak sembarangan. Itu buatan manusia, ulama, apalagi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang ketiga, orang yang paling bahagia itu qanaah. Ya. Ketetapan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu pahit, dia senang. Ya, senang aja dia. Ya. Andai kata pun mengeluh, jangan ngeluh kepada orang atau makhluk, tapi ngeluhlah kepada Allah. Maka itu masih masuk kategori sabar. Atau bisa juga qanaah itu sukunul qalbi inda adamil ma'lufati. Hatinya tetap tenang ketika sesuatu yang biasa nggak ada. Mungkin di sini yang dimaksud sesuatu yang biasa, kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Ya, ketika kebutuhan pokok nggak ada, hatinya tetap tenang, tapi tetap sambil ada usaha tetap ada usaha. Bukan berarti tenang nggak ada usaha meneng bae, enggak lah. Kalau meneng bae mah siapa yang mau ngasih empan buat bini sama anak? Ya, enggak. Jadi di sini maksudnya qanaah sukunul qalbi inda adamil ma'lufati, persediaan kebutuhan pokok gitu ya kurang, dia tetap tenang, yakin dengan besok saya usaha pasti dapat gitu. Jangan qanaah itu bukan berarti tidak bekerja sama sekali sambil berharap ada yang ngasih lah, jangan ya. Itu enggak qanaah, bukan qanaah begitu, bukan ya. Jadi qanaah itu ya ketika kebutuhan pokok dia berkurang atau mungkin nggak ada, tapi cukup untuk saat itu, hatinya tetap tenang, nggak gelisah gitu ya, nggak risau, nggak gundah gulana. Apapun yang terjadi. Tapi tetap sambil berusaha. Nah, itu qanaah. Jadi qanaah itu menerima ketentuan Allah. Berarti ketentuan Allah bisa kita ketahui itu adalah ketentuan setelah terjadi atau setelah berusaha itu qanaah. Jangan qanaah itu kagak kerja, nggak usaha, males banget di rumah aja. Kata bininya, "Bang, lu kerja apa, Bang? Lu kerja apa kek sono? Di pasar kek, di kebun kek? Lu jual biar dapat duit." Kata lakinya, "Lu ngomong mulu cerewet banget dah. Udah qanaah aja." Lah jangan begitu. Bukan qanaah itu. Ya, jadi qanaah itu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tahu itu ketentuan Allah buat kita begitu setelah terjadi, setelah kita usaha begitu. Itu namanya qanaah. Ridho, senang, dapat segitu ya udah. Bagaimana? Besok kerja lagi begitu. Ini kagak dari hari Senin ngejedok ya, tarik selimut aja, bagian makan, bagian ngopi, ngeteh minta. Kata bininya, belum malamnya udah. Nah, itu bukan qanaah begitu, bukan ya. Jadi
Ya. Jadi qanaah itu apa? Qanaah itu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa tahu bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bisa kita ketahui setelah sesuatu itu terjadi setelah kita usaha. Itu namanya qanaah gitu. Jangan qanaah mah diem aja. Bukan begitu. Jadi sukunul qalbi inda adamil ma'lupati, hatinya tetap tenang ketika yang biasa nggak ada. Yang biasa adalah makanan pokok, bukan berarti dia nggak kerja. Udahlah, kemarin lagi ngaji, kalau kita nggak punya beras, nggak punya utuh, dia tenang aja udah, hati lu mah jangan lah. Tapi nggak mau usaha, salah, itu bukan qanaah ya, bukan. Tetap dia bekerja, tetap dia usaha. Nah, yang dia dapat pada saat itu segitu, dia terima, dia senang, udah qanaah. Besok kerja lagi, begitu seterusnya. Nah, itu namanya orang yang paling bahagia. Ya, bahagia ya, orang yang paling bahagia begitu. Bersifat qanaah. Bahkan ada ulama mentafsirkan dalam surah An-Nahl ayat 97. Ini yang tadi saya dapat di kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki ataupun perempuan yang beramal sholih atau berbuat baik, dia beriman, berarti inti untuk orang Islam, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik di situ diantaranya tafsiran ulama adalah qanaah, ya, qanaah. An-Nahl ya, ya? An-Nahl ya. Iya, surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97. Sebagai tambahan, ada lagi di tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya, di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir li Syekh Ibn Ashur At-Tunisi, beliau menafsirkan kehidupan yang baik itu adalah kita diberikan kesehatan dan keapiatan. Sehat wa afiat. Ya, sehat wa afiat itu merupakan bagian sesuatu yang sangat baik yang Allah kasih kepada kita. Ini menurut Ibnu Ashur At-Tunisi dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan iman, ya, kalau kita kaitkan dengan iman, sehat wa afiat berarti ketahanan tubuh kita kan? Kekebalan tubuh kita, atau bahasanya imun. Berarti iman dan imun berkaitan. Kalau kita pengen meningkatkan imun, tingkatkan iman. Ketika iman kita turun atau berkurang, berarti imun kita pun turun atau berkurang. Ketika iman kita meningkat, imun meningkat, maka kita insya Allah terhindar dari penyakit atau virus apapun. Tapi jangan pernah kita katakan untuk saudara kita yang terkena, oh berarti dia imannya turun. Jangan, ya. Jangan menilai itu untuk orang lain, tapi nilailah untuk diri kita sendiri. Jadi salah satu kita bisa terhindar dari virus yang sekarang sedang mewabah dengan meningkatkan iman. Karena dengan meningkatnya iman itu berarti menunjukkan imun pun naik, imun pun bertambah, ketahanan tubuh, kekebalan tubuh pun bertambah. Maka ketika ketahanan tubuh, kekebalan tubuh itu bertambah, insya Allah kita terhindar dari penyakit, dari virus apapun. Jadi selain mengikuti aturan dari himbauan dari dokter, ya, ilmu kedokteran, protokol kesehatan, selain itu yang kita lakukan, maka yang harus kita lakukan lagi adalah lebih memperkuat imun tubuh kita, meningkatkan iman. Ya, meningkatkan iman. Karena memang bisa saja secara akal terjadi begini, secara akal. Dia sehat kelihatannya, tapi kok sakit. Nah, ini kan mungkin kalau bahasa ilmu kedokteran apa namanya? Orang tanpa gejala. Tapi kalau dengan keimanan, insya Allah semuanya bebas, ya. Nah, jadi hindari semaksimal mungkin
yang bisa menurunkan iman kita. Ketika iman kita berkurang, ketika iman kita menurun, berarti imun kita pun berturun. Maka pada saat itu akan mudah terkena penyakit. Pengennya sih nggak mau ya, pengennya nggak mau. Ya. Nah makanya itu diantaranya ya bagian dari usaha menghindari penyakit atau virus ya, tingkatkan iman. Nah ini menurut Ibnu Ashur At-Tunisi yang saya baca dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, dan itu pun ternyata juga bagian dari kebanyakan ulama mentafsirkan balasannya itu adalah hidup qanaah bagi siapapun yang beramal soleh. Kesimpulannya, kita apabila ingin termasuk orang yang paling bahagia baik di dunia ataupun di akhirat kelak, yang pertama tentunya memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan keyakinan Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin, tabiin, ulama salafus soleh dan seterusnya sampai hari ini, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, memiliki kesabaran dalam melakukan aktivitas pada saat melakukan aktivitas yang baik terhadap rintangan-rintangannya. Yang ketiga, untuk menjadi manusia